Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi baru pada Y2 Framework, yakni Getting Data from User. Nah, seperti biasanya saya akan membagi untuk video ini menjadi dua bagian, yakni tahap pertama untuk percobaan dan juga membahas beberapa materinya, dan yang kedua yakni kita akan mengerjakan soal latihan yang ada pada modul berikut ini untuk mengimplementasikan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Oke, langsung saja kita coba untuk yang pertama melakukan percobaan dan juga membahas materinya. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu ada membuat form. Nah, form ini digunakan untuk mendapatkan data dari user atau getting data from user ya. Salah satunya yaitu bisa membuat form. Nah, dengan form ini kita meminta user untuk menginputkan misalnya nama, username, email, atau apapun. Nah, ketika user nanti sudah pencet tombol submit atau simpan ya, nanti dia akan otomatis dimasukkan ke dalam database-nya. Nah, pada percobaan sebelumnya sebenarnya kita sudah buat untuk formnya. Misalnya pada percobaan sebelumnya kita pernah buat controller bernama mahasiswa. Misalnya actionnya adalah create ya. Nah, di sini itu ada form ya, jadi di sini. Nah, pada percobaan sebelumnya kita membuat ini itu dengan menggunakan GUI ya, jadi tool di dalam Y Framework bernama GUI. Jadi otomatis dia akan mengenerate model dan juga controllernya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat model, controller, dan juga view untuk formnya dengan secara manual. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita lakukan. Nah, di sini saya sudah buat untuk tabel bernama comment ya, nantinya untuk menginputkan formnya di sini datanya. Saya buat ID, nama, email, country, stat, dan juga teks. Ini untuk strukturnya. Nah, jadi dia nama varchar, email juga varchar, country varchar, teks di sini teks. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu saya akan buat terlebih dahulu untuk modelnya. Saya bisa buat karena di sini nama tabelnya yaitu comment. Di sini saya bisa buat comment.php. Oke, kita buka tag PHP. Kemudian di sini namespace-nya, karena saya pakai basic template, hanya ada satu yaitu app. Kemudian karena di sini model berarti models. Oke, kita buat kelasnya. Kelasnya yaitu comment. Dia mengextend ya. Tadi karena kita terhubung ke database ya. Nah, di sini karena kita terhubung dengan database, maka kita pakai i/db/active-record. Jadi kita mengincludekan kelas ini ya. Nah, kalau kita menggunakan model yang tidak terhubung dengan database itu pakainya y-base model ini. Jadi di sini saya bisa gunakan misalnya active record ya, karena terhubung dengan database. Nah, di sini akan otomatis mengincludekan kelas active record. Oke. Selanjutnya kita buat misalnya, kita coba lihat dulu di dalam model yang lainnya, misalnya mahasiswa. Di sini akan ada public static function tabel name dan di return ya, jadi dia itu nama tabelnya di sini. Oke, berarti kita bisa buat di sini sama ya, seperti kita buat model yang sederhana terlebih dahulu, public static function tabel 6 ya tadi. Dia mereturn nama tabelnya yaitu comment sesuai tadi. Oke, kita sudah buat untuk modelnya sederhana dulu. Untuk rule-nya kita gunakan belakangan. Oke, selanjutnya kita buat untuk controllernya. Nah, di sini kita bisa buat kita tambahkan di dalam directory controller comment
controller titik php. Oke, sudah. Kita buka tag php yang pertama, yaitu namespace app, kemudian controller ya, karena controller. Kemudian kita buat kelasnya command controller. Dia mengextend controller. Oke, di sini sudah ya. IBase dia otomatis mengincludekan kelas IBase controller. Nah, di sini kita bisa nah, di sini kan dia model command, dia tidak dikenali di dalam controller ini. Nah, caranya, kita buat metode terlebih dahulu atau function public function atau bisa disebut sebagai action ya di sini. Actionnya misalnya create. Kemudian kita instansiasi ya, karena model command ini dia tidak dikenali di dalam controller ini. Jadi kita bisa misalnya buat variabel model. Kemudian kita new command. Nah, di sini dia akan otomatis menambahkan. Kalau belum dia di sini belum menambahkan atau mengincludekan, kita bisa klik kanan kemudian import all class. Karena di sini sudah, berarti dia di sini sudah ya di sini. Oke, langsung saja. Kita tadi kan dia di dalam models, kemudian dipanggil di dalam controller, kemudian kita kirimkan ke dalam view. Nah, caranya kita bisa return. Nah, sebenarnya pada percobaan sebelumnya pakai G juga sudah ya, coba kita lihat saja. Nah, di sini dia itu di dalam controller mahasiswa. Nah, dia itu mereturn. Nah, di sini mereturn kemudian di surrender ya. Pada percobaan sebelumnya sudah pernah kita bahas untuk ini. Oke, berarti kita return $this, kemudian render. Misalnya tadi itu actionnya create ya di sini. Maaf, di sini itu metode ya. Nah, di sini berarti render itu create berarti ya. Create. Kemudian di sini koma. Nah, di sini kita bisa model ya, misalnya kirimkan modelnya sama dengan lebih besar dari. Kemudian kita pakai variabel ini ya. Jadi data di dalam modelnya ini itu kita kirimkan ke dalam view. Oke, sudah. Kita sekarang buat ya sama seperti pada framework dengan menggunakan G. Dia otomatis akan membuatkan direktori mahasiswa ya di sini. Site. Nah, berarti kita buat di sini command. Kemudian di dalamnya kita buat actionnya create ya, berarti create titik php. Oke. Nah, di sini untuk cara membuat formnya sebenarnya juga sudah ada di sini untuk membuat formnya. Jadi kita mengincludekan ini, kelas ini, kita copy saja ini, use y/helper/html, kemudian y widget active form. Oke, kita copy, kita buka tag php, oke, kita paste di sini. Oke, sudah. Selanjutnya di sini dia itu untuk membuka tag form ya. Jadi pada PHP itu ketika kita membuat form ada yang namanya
tag form ya. Jadi coba kita lihat saja. Misalnya tag form PHP. Nah, di sini ya dia membuat form. Nah, dengan menggunakan I2 framework itu lebih dipermudah. Jadi kita tinggal pakai PHP form active form, kemudian begin, di sini diakhiri active form end. Oke, lebih jelasnya kita coba saja. Kita bisa buka tag PHP. Kemudian $form, kemudian sama dengan active form, titik 2, kemudian begin. Nah, oke, sudah kita tutup PHP, kemudian active form, titik 2, end. Oke. Nah, karena di sini kita sudah buat untuk directory command dan juga actionnya create ya di sini untuk view-nya. Berarti kita bisa akses di sini. Berarti tadi itu controllernya bernama command ya, command controller. Kemudian actionnya create. Oke. Nah, di sini masih kosong ya. Tapi ketika kita klik kanan, kemudian maaf, di sini bukan print ya. Kita bisa Ctrl U saja, Ctrl U untuk view pack source. Nah, di sini sebenarnya dia sudah ada untuk form. Nah, sama seperti tadi, tapi dia itu otomatis, metodenya itu post ya, jadi otomatis. Nah, di sini juga dia ditambahkan input type hidden CSRF ini ya, untuk cross-site scripting. Oke. Nah, tadi itu. Nah, dengan menggunakan ini saja itu kita sudah membuat tag form pada PHP ya, sama seperti ini, tapi dia itu metodenya get. Sementara yang kita buat tadi dia otomatis, metodenya sudah post. Dan juga sudah ada actionnya, dan juga sudah ada untuk cara penanganan cross-site scriptingnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menginputkan teks inputnya ya di sini. Caranya ini. Oke, kita berarti bisa gunakan PHP karena di sini PHP sama dengan ini, berarti sama dengan ini, itu berarti PHP echo ya. Jadi sama dengan kita pakai ini PHP echo. Nah, ini itu bisa kita singkat dengan cara sama dengan gini. Oke, kita copy saja ya ini untuk lebih cepatnya. Oke. Nah, ini untuk labelnya tadi. Nah, labelnya untuk judul teks inputnya ya tadi. Kita coba saja untuk lebih jelasnya. Oke, coba kita lihat dulu. Kita enter. Nah, nah di sini dia itu comment username. Oh. Nah, di sini bukan username ya, tapi dia itu tadi data yang dikirimkan di dalam modelnya. Ini kita tangkap dengan variabel model, kemudian nama fieldnya. Nah, tadi nama fieldnya kan di sini tidak ada username kan, berarti dia di sini error ya. Berarti kita ganti nama. Oke, nama. Oke, sudah, kita refresh. Seharusnya tidak error. Nah, di sini dia sudah muncul untuk teks inputnya nama ya di situ. Nah, oke.
kita perkecil saja untuk formnya. Kita bisa bungkus dia di dalam tag div. Oke, kita cut ini. Kelas call 6 ya, bootstrap. Otomatis dia bootstrap. Di sini akan menjadi kecil. Oke, sudah. Oke, kita copy saja ini untuk lebih cepatnya. Oke, kita ganti ini berarti menjadi email ya. Kemudian ininya kita hapus. Kita tidak perlukan itu. Selanjutnya ada country. Misalnya di sini ininya kita hapus saja. Tadi di sini kita ganti menjadi email. Di sini berarti country. Di sini kita hapus. Kita tidak butuh untuk state-nya. Kita tidak butuhin. Oke, di sini berarti kita bisa buat labelnya menjadi komentar. Oke, sudah. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini sudah ya untuk nama, email, country, state, dan juga komentar. Selanjutnya kita membuat untuk buttonnya. Nah, sebenarnya untuk cara membuat form ini itu sudah ada di dalam website resminya i2 Framework sendiri. Kita ke iframework.com. Kita ketikkan di sini, kita get started dulu. Kita ketikkan di sini form. Nah, di sini kita bisa working with form. Nah, di sini sebenarnya untuk cara membuatnya sudah ada lengkap di sini. Nah, kita copy saja yang ini untuk tombolnya. Dia btn primary. Kalau di bootstrap dia berarti berwarna biru. Kita copy saja agar lebih cepat. Kita paste di sini. Oke. Oke, di sini berarti bukan login ya, tapi simpan. Nah, oke, di sini btn primary sudah betul. Oke, berarti kita tinggal refresh di sini, nanti akan muncul tombolnya. Oke, di sini sudah ya. Untuk formnya di sini sudah. Nah, kalau misalkan kita inputkan ya, nanti berarti di sini coba saja kita inputkan misalnya. Kemudian a@gmail.com. Kemudian misalnya Indonesia. Kemudian state-nya juga Indonesia. Komentarnya misalnya oke, sudah, kita coba klik simpan. Nah, tidak ada respon ya. Apa kita coba cek di dalam database-nya mahasiswa, kemudian tabelnya apakah sudah masuk. Nah, di sini dia belum masuk. Oke, kita coba cek dulu untuk materinya. Kita ke bawah. Nah, di sini kita sebenarnya belum memasukkan yang namanya validasi input ini ya. Jadi validasi input ini itu dia misalnya di sini ya, untuk aturan dasarnya jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi ya. Jadi sebelum data yang kita masukkan tadi itu kita kirimkan atau masukkan ke database-nya ini, itu sebaiknya kita lakukan validasi dulu ya. Tadi karena kita belum masuk tadi ya di sini. Oke, berarti untuk caranya di sini sudah ada ini ya.
model load di sini. Oke, berarti yang pertama kita lakukan bisa ke controller, kemudian ke command controller. Nah, di sini kita bisa tambahkan di dalam sini if ya, kita lakukan pengecekan, misalnya model kita load ya, sama seperti ini tadi. Ini ketika ada request ya, dia menggunakan post. Nah, kita validasi dulu. Berarti misalnya ketika ini sudah ada submit ya, berarti kita lakukan apa, save ya nantinya berarti. Oke, kita copy saja dulu ini model load, kemudian sesi $2 $app request, kemudian post, karena tadi metodenya post. Oke, kita copy saja di sini. Oke, sudah di sini berarti kita bisa melakukan tadi ini modelnya ya, berarti model bisa kita save ya. Kalau pada percobaan sebelumnya sudah pernah untuk save ini, yaitu dia digunakan untuk menyimpan ke dalam database-nya. Oke, sudah. Nah, ketika kita melakukan save ini, misalnya kita berikan return ya, misalnya return, misalnya script dulu, kita pakai JavaScript, misalnya alert, data berhasil disimpan. Oke, di sini kita return. Oke, sudah. Kita coba refresh. Oke, kita coba. Misalnya namanya Angga, emailnya angga@gmail.com. Kemudian di sini Indonesia. Oke, sudah, kita coba klik simpan. Nah, di sini masih ada yang salah ya tadi sepertinya. Nah, di sini. Coba di sini. Oke, sudah. Kita coba lagi. Nah, tadi coba kita lihat di sini ya, seharusnya dia masuk karena sudah kita simpan. Tadi kita pakai, nah dia masuk, tapi nama, email, country, state, dan juga teksnya kosong. Kita coba lagi. Misalnya di sini bagus. Kemudian di sini juga bagus. Coba kita simpan. Nah, di sini sudah muncul untuk alert JavaScript-nya. Oke, kita oke. Nah, di sini dia seharusnya masuk menjadi 2. Ya, menjadi 2 untuk datanya. Di sini nama, email, country, state, dan juga teksnya dia masih kosong. Oke, kita hapus dulu. Nah, coba kita lanjutkan untuk materinya ke bawah. Nah, di sini dia itu ada deklarasi rule. Ya, untuk rule-nya dia itu ada di dalam model. Nah, kalau pernah kita ingat untuk misalnya require, jadi dia ini diwajibkan. Nah, karena dia ini ketika kita inputkan tadi ya, ini ketika kita inputkan dia itu tidak
menggunakan require, jadi dia itu tidak masuk ke dalam database-nya ini. Berarti kita bisa ke models ya, models command, kita tambahkan untuk rule-nya, misalnya public function rule. Nah, di sini kita bisa return. Nah, di sini kita bisa buka di sini. Misalnya pertama yaitu nama, kemudian ada email, kemudian country, kemudian ada state, yang terakhir ada text. Oke, di sini berarti dia itu require ya, karena dia diwajibkan untuk diisi. Nah, gini. Oke, sudah, kita save. Seharusnya kita di sini masih ada error. Nah, di sini sepertinya kita titik koma. Oke. Coba kita inputkan. Nah, ketika kita simpan, coba kita klik OK. Apa di sini sudah? Nah, dia tidak masuk. Oke, kita reverse lagi. Nah, misalnya kita masukkan lengkap Agus. Nah, di sini tadi ada ya cannot blank. Nah, di sini sudah ada untuk cannot blank ya. Nah, di sini sudah ada. Dia akan otomatis muncul. Misalnya agus@gmail.com. Kemudian ada Indonesia. Di sini juga Indonesia. Oke, sudah. Nah, di sini sudah terisi semua. Coba kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Kita coba cek di dalam database-nya. Nah, seharusnya dia masuk ya. Nah, di sini dia sudah masuk. Nah, setelah kita gunakan role-nya require di sini, dia itu otomatis akan diinputkan ke dalam database. Nah, coba kita, nah di sini dia itu dibuat ulang menggunakan override method di base model rules ya di sini. Nah, di sini ada custom error message ya. Misalnya di sini tadi kan ada cannot blank ya. Misalnya kita isi dengan message ya, coba kita isi saja di sini message-nya, kita copy. Berarti di sini kita bisa tanda tanya lagi. Maksud saya koma. Kemudian nah, kita paste di sini. Message ya di sini. Message sama dengan lebih besar dari kemudian pesannya yang ingin disampaikan apa. Oke, sudah. Form ini misalnya gini. Oke, sudah, kita coba refresh. Oke, misalnya ini kita kosongi namanya. Nah, kita kosongi. Nah, di sini Anda harus mengisi form ini ya. Jadi sesuai ini. Jadi pesan yang muncul ketika validasi input ini itu dia tidak terpenuhi ya. Jadi ketika rule yang ada di dalam
model ini ya, require ini dia tidak terpenuhi atau tidak diisi, maka akan muncul pesan Anda harus mengisi form ini ya, berarti gitu. Oke, kita coba scroll ke bawah lagi. Nah, di sini untuk conditional validation ya, jadi pakai when function ini. Nah, untuk ini untuk data filteringnya. Nah, ini untuk upload file. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti ketika kita mengerjakan soal latihan yang ada di bawah ini ya. Nah, oke. Mungkin untuk materi untuk getting data from user sampai sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan sekaligus membahas tentang upload file pada form ya di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.